Halo, selamat siang. Tadi pagi, sejak jam 8 pagi, saya ikut nonton prosesi em, keberangkatan jenazah Eril, putra dari Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, sampai dengan em, pemakamannya di Bandung, di kampung ibundanya. Beberapa catatan yang membuat perenungan buat hidup saya. Yang pertama adalah em, ada orang mengatakan apakah memang orang baik itu dielu-ulukan seperti raja seperti ini. Orang Indonesia memang cukup unik. Orang Indonesia itu berantem sendiri senangnya. Tetapi dalam kedukaan dan dalam masalah, juga misalnya kita sedang dalam pertandingan olahraga melawan negara lain, suddenly ketika masalah itu datang, kita menjadi bangsa yang sangat kompak. Dan itu ada sesuatu yang kita syukuri. Walaupun pasti ada ya, kadang-kadang saya sesalkan juga di TV itu ada orang yang sengaja teriak-teriak untuk menunjukkan bahwa dia bersimpati sebenarnya untuk supaya diliput. Itu menurut saya sayang, karena jangan mencuri penderitaan orang lain yang dia setengah mati harus menghadapi untuk kepentingan kita pribadi. Yang menjadi satu hal yang menurut saya luar biasa adalah saya agak cemas terus terang dengan kondisi Teh Cinta. Teh Cinta tuh sejak awal kuat luar biasa. Dalam fotonya dia yang memeluk suami dan anak perempuannya. Dalam ketika suaminya pergi menjemput jenazah, Teh Cinta adalah orang yang mengurus pemakaman. Jalannya tetap tegap. Sebagai seorang perempuan, saya membayangkan ibu ini ya, nggak ada ibu yang sanggup dan didesain untuk kehilangan anaknya. Ketika dia seperti tidak punya pilihan, harus tampak kuat di depan khalayak ramai karena jabatan suami yang harus dia ikut emban. Karena tidak mungkin dia untuk menunjukkan kelemahan karena akan digoreng lagi. Tapi dia seperti tidak diberi ruang untuk menjadi ibu yang berduka. Semoga Teh Cinta benar-benar mendapat teman atau pendamping atau konselor yang bisa menemani beliau untuk menjadi um, jujur terhadap perasaannya. Ini yang menarik adalah saya juga mendengarkan pendapatnya Ana Avanti. Mengapa sih perempuan bisa demikian kuat? Di kitab suci disebutkan bahwa Tuhan menciptakan perempuan untuk sebagai penolong laki-laki, juga diciptakan dari tulang rusuknya. Banyak sekali perempuan itu mengeluh, kenapa kita harus melakukan segala-galanya sendiri? Kenapa kita mesti jadi suami? Karena harapan kita adalah harusnya orang laki itu yang lebih perkasa. Orang laki ditempatkan Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang sangat jagoan. Tapi bahkan seorang gubernur sekalipun luluh lantak ketika harus kehilangan anaknya. Aduh, saya nggak bisa membayangkan perasaan kedua orang tua Eril. Apalagi yang kita dengar bersama, Eril adalah anak yang sangat baik, anak yang soleh. Itu satu hal tentang kekuatan perempuan, bahwa memang kita harus menerima takdir sebagai perempuan, sebagai orang yang menguatkan suami. Karena justru suami banyak dibantu. Karena kalau perempuan tidak kuat, tidak mungkin anak diletakkan di rahim perempuan dan surga diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Yang agak menyedihkan adalah komen-komen orang. Saya suka melihat juga bahwa orang yang sampai hati untuk mengatakan, oh, anaknya bisa tenggelam, pasti dia punya kesalahan apa, atau ibunya pernah mengumpat apa terhadap anaknya. Hal-hal seperti kayak gitu tuh menurut saya tidak berperi kemanusiaan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, bahkan berpikir buruk seperti itu sudah kejam sekali. Dan akhirnya kita perhatikan banyak orang memang tidak bisa menahan ucapnya. Dari pelajaran yang saya lihat di keluarga Kang Emil dan Teh Cinta, apapun itu, saya tidak terlalu kenal mereka, bahkan belum pernah ngikutin mereka kecuali dalam hal ini. Tapi at least ketika mereka mengalami musibah terbesar
Saya percaya memakamkan anak mereka adalah hal terpahit yang mereka alami seumur hidup mereka. Yang mereka keluarkan atas nama kepatuhan kepada Tuhan adalah hal baik. Yang diucapkan adalah hal baik. Percaya saya bahwa banyak sekali protes yang mereka keluarkan kepada Tuhan. Mereka pasti mengatakan, Tuhan, atas semua yang sudah saya lakukan, mengapa saya harus mengalami ini? Banyak, dan kita sering mengalami hal seperti itu. Kita menganggap Tuhan itu sering tidak adil karena atas apa yang kita lakukan, mengapa salib kita atau cobaan kita sebesar ini. Tapi setidaknya di depan orang, sebagai orang yang bermartabat tinggi, yang mereka tunjukkan adalah ucapan yang baik. Semoga hal itu juga mereka lakukan satu sama lain di dalam keluarga. Karena ada satu peribahasa dalam bahasa Jawa bahwa kehormatan seseorang bisa dilihat dari apa yang dia ucapkan. Saya punya rumah di Jogja di mana ada kafe di situ, dan saya pernah ngomong sama anak-anak di situ. Mereka karena kebiasaan suka ngomong dikit-dikit, asu, bajingan gitu. Sampai saya bilang, jangan ngomong gitu Mas, tante dadanya sakit. Kenapa? Mengajarkan kepada orang untuk tidak mengucapkan sesuatu yang buruk, walaupun itu hanya joke. Dan karena sesuatu yang buruk akan kembali kepada kita sendiri. Bisa dibayangkan kalau orang tua mengucapkan sesuatu yang buruk mengutuk anak, kan betapa itu akan bahaya sekali. Belum lagi apabila di dalam rumah lalu suami ngata-ngatain hal kotor kepada istri, itu kan nggak pantas ya, nggak pantas dan merupakan sebuah kesombongan. Karena tutur kata itu mencerminkan derajatmu, dan orang yang kamu kata-katain itu mempunyai orang tua dan leluhur yang mungkin nggak pernah ngata-ngatain itu kepada mereka. Jadi hati-hati dengan ucapan. Kemarin saya juga di interview oleh anak-anak Prasetya Mulia, dan saya masukkan dalam saya punya YouTube tentang cyberbullying. Ya, cyberbullying itu menurut saya adalah bukti bahwa banyak dari kita itu adalah pecundang. Banyak dari kita itu beraninya untuk ngata-ngatain orang yang kita tidak ketemu. Kok zaman dulu orang bully ada depan, orang sekarang lebih gampang bikin dosanya karena dia ketemu orang dia kata-katain. Dan cyber ini adalah sesuatu yang memudahkan orang untuk menghalalkan segala cara. Orang mengatakan bahwa nggak apa-apa kan, yang ngomong kan dunia maya. Oh no, it's not dunia maya. Yang mengetik bukan mesin, yang mengetik adalah manusia. Lalu orang mengatakan boleh kok kita flirt dengan orang, kita komen di websitenya orang, seksi ini, seksi itu, dan mengatakan itu kan media umum. Ya, lalu bedanya apa dengan media khusus? Artinya kamu mengatakan kepada seorang perempuan, saya menginginkan kamu, dan itu menyakiti pasanganmu. Jadi banyak orang menjadi pecundang atas nama media, mengatakan bahwa dengan melakukan itu it's okay. Bahkan Romo di paroki saya mengatakan, ya udahlah, kita hidup di dunia seperti ini harus siap tahan banting. Betul, tetapi itu tidak berarti benar. Karena kita harus mengajarkan juga kepada diri kita sendiri bahwa apapun yang kita katakan, baik dalam ucapan, bahkan dalam tulisan, mengomentari seseorang yang cantik dan seksi padahal kita punya pasangan, perempuan juga mengomentari laki-laki jatuh cinta dengan laki-laki padahal punya pasangan, itu sebuah pengkhianatan. Jadi akhirnya kemarin dari kasus meninggalnya Ariel, saya belajar bahwa ternyata kasta keluarga itu terlihat dari bagaimana orang itu bicara. Di dalam kalian boleh bertengkar dan boleh bersiteru, terserah. Tetapi ketika sampai luar, kehormatan keluarga. Jadi ketika seseorang dalam anggota keluarga itu mengucapkan sesuatu yang tidak pantas dan ditujukan kepada media, yang kamu coreng-moreng adalah seluruh keluarga. Baik, terima kasih Kang Emil, Teh Cinta. Atas nama pribadi dan keluarga, saya menghaturkan turut bela sungkawa sedalam-dalamnya. Saya tidak bisa membayangkan
Aduh, beban seperti apa dan kedukaan seperti apa yang dipikul. Semoga Tuhan selalu mendekap keluarga dalam kebahagiaan. Dan mari teman-teman, kita menjaga tutur kata kita, karena kita ingin setiap hari menjadi orang yang lebih baik. Dan kepribadian kita, kehormatan kita adalah dari apa yang kita ucapkan. Jangan menjadi orang yang sombong dan mengatakan, oke, banyak peribahasa mengatakan kalau ngomong hati-hati, seperti menancapkan paku di dinding, kamu meninggalkan luka. Dan dengan sombongnya kita mengatakan bodoh amat, temboknya kita rubuhin aja, gue nggak peduli apa kata perasaan orang gitu, yang penting kan gue lega. Well, apabila kita menunjukkan bahwa kita lebih berkuasa daripada Tuhan, ya kita bisa tahu bahwa disitulah keberkatan kita juga dihentikan. Karena tidak mungkin kita dicintai oleh Tuhan ketika Tuhan sendiri yang kita hujat dengan kesombongan kita. Selamat hari Senin, semoga semua makhluk berbahagia. Bye-bye.